Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh MT Al-Muhajirin, kita berjumpa kembali alhamdulillah. Untuk kesempatan kali ini, yuk kita melihat daripada kondisi yang saat ini telah ramai diperbincangkan di media sosial, baik itu yang pro maupun yang anti terhadap MBG, kelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Bagaimana kemudian pandangan Islam untuk memberikan satu solusi. Sobat MT Al-Muhajirin Laren Lamongan, kita tahu bahwasanya ada sebagian dari saudara-saudara kita yang menyatakan Islam itu berpisah dengan politik. Politik itu bukan bagian daripada Islam. Bahkan Islam tidak mengajarkan politik. Apakah ini benar menurut takaran daripada ilmu syariah? Baik, coba kita perhatikan di dalam Asbabun Nuzul surat An-Nisa ayat 65, yang mana Allah menyatakan bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa sallimu taslima. Ketika Allah SWT menyatakan qasam atas dirinya sendiri, fala warabbika, sungguh bahwasanya dia demi Tuhanmu, demi Robmu, kata Allah, la yu'minuna, hakikatnya dia tidak beriman, hatta yuhaqqimuka, hingga mereka itu yuhaqqimuka, bertahkim kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya dia bertahkim kepada Rasulullah Muhammad atau berhukum kepada keputusan yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian summa la yajidu fi anfusihim kharajan, kemudian di dalam jiwanya tidak ada rasa gerundel, di dalam hatinya tidak ada rasa keberatan untuk kemudian keputusan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa yusallimu taslima, dan dia berserah diri terhadap putusan tersebut. Maka asbabun nuzulnya ayat tersebut adalah adanya persengketaan pengairan terkait perkebunan yang terjadi kepada dua orang, yakni orang Ansor dan Zubair bin Awam. Pada saat itu Rasulullah memberikan keputusan untuk mengairi terlebih dahulu lahan milik Zubair bin Awam. Namun orang Ansor tersebut merasa keberatan dan mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Artinya apa? Di sini ada pelajaran yang sangat berharga buat kita. Rasulullah tidak hanya mengajarkan hal ibadah, tapi Rasulullah juga mengajarkan bagaimana bermuamalah. Rasulullah juga mengajarkan bagaimana memberikan putusan terkait keadilan, yang mana terlebih dahulu dialiri aliran air untuk pengairan dalam hal pertanian tersebut. Saudara-saudaraku dari MT Al-Muhajirin Laren Lamongan, maka di sini pentingnya kita lihat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melaksanakan politik. Selaras dengan hal ini, kalau kita lihat definisi dari politik, berakar dari kalimat sasa yasusu siasatan. Maka di sini artinya adalah riayatu su'unil ummah. Jadi meriayah, melayani urusan publik, melayani urusan umat agar terwujud satu rahmatan lil alamin. Islam hadir sebagai pandangan hidup, Islam hadir sebagai ideologi. Olehnya Buya Hamka pernah menyampaikan bahwasanya jika Islam hanya setakat ibadah, maka orang-orang kafir akan diam. Tapi ketika beranjak kepada muamalah, orang kafir penjajah akan gusar. Namun ketika Islam bersatu menjadi politik, maka orang kafir penjajah akan merasa terganggu eksistensinya dalam hal mengkangkangi negeri-negeri kaum muslimin. Nah, inilah pesan yang paling berharga, bahwasanya mungkin ada sebagian daripada saudara-saudara kita yang masih menganggap politik itu tabu. Benar, kita harus kembali kepada politik, tapi politik dalam makna politik Islam, bukan politik sekuler. Sehingga wajib bagi kaum muslim untuk kemudian fokus melihat bagaimana perkembangan dinamika politik dan memperhatikan serta menarik kesimpulan dan mengambil daripada pelajaran-pelajaran yang terjadi serta menghasilkan satu bagaimana politik
Islam mengatur urusan kemaslahatan umat. Jangan sampai kita alergi terhadap politik. Namun perlu digarisbawahi, yang dimaksud bukan daripada politik sekuler yang mana sebagaimana diemban oleh kaum kafir, kaum penjajah yang saat ini dimotori oleh Amerika Serikat dan Prancis juga kroni-kroninya. Makanya sobat MT Al Muhajirin Laren Lamongan, yuk kita kembali kepada Islam yang kafah, hingga kita tidak membagi-bagi bagaimana hal ibadah, bagaimana hal muamalah, bagaimana juga siasah. Itu semua satu kesatuan. Ibaratkan akidah Islam akan memancarkan satu amal soleh. Amal soleh pasti akan kemudian memberikan kemaslahatan kepada umat. Sekian, semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat untuk memperjuangkan Islam kafah. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.